Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Salam. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sempat hadir pada hari ini di pertemuan kita, di pertemuan PKH pertama dengan saya. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah ada yang kenal saya dan ada yang belum. Nama saya Muhammad Azni, saya tinggal di Sambungan, di rumahnya Pak Amin. Saya menantunya Pak Amin. Kemudian per tanggal 27 Mei kemarin, saya ditugaskan untuk mendampingi program PKH di Kecamatan Tanah menggantikan Ibu Ainun. Nah, Ibu Ainun nanti posisinya berada di kabupaten, karena memang beliau kemarin terpilih menjadi koordinator daerah untuk kabupaten yang menangani mengenai data di tingkat kabupaten bersama dengan operator. Sedangkan saya akan mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam proses pencairan dan pengembangan SDM PKH ke depan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan ini. Nanti kita akan banyak diskusi juga, sekaligus nanti kita akan bikin kelompok KPM PKH, yang dimana ini merupakan perintah maupun instruksi dari atas bahwa untuk pendampingan PKH sebenarnya itu dibentuk kelompok masing-masing. Jadi lebih mudah mengarahkan, lebih mudah mengaturnya. Nanti ada namanya pertemuan P2K2, dan saya rasa P2K2 ibu-ibu sudah paham semua, karena pasti Ibu Ainun sudah pernah mengatakan P2K2. Seperti ini juga P2K2 itu dikumpulkan berbicara tentang program ke depan. Ya, selain itu, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang membuka YouTube mengikuti rapat Komisi 8 DPR RI, bahwa program yang disampaikan oleh Menteri Sosial itu ada perubahan banyak. Insya Allah di tahun 2023 itu terlalu banyak perubahan, termasuk KPM-nya itu banyak perubahan tempat pemberdayaannya, mulai dari Linjamsos, Resos, dan juga Dayasos. Jadi program ke depan ini PKH ini tidak bertumpu pada satu dirjen, tetapi bertumpu pada beberapa dirjen ke depan. Ya, nanti tolong didengarkan baik-baik, kemudian sesuaikan dengan informasi ini agar bisa disampaikan ke KPM yang lain yang tidak hadir. Kenapa? Ini untuk memberikan wawasan baru bahwa PKH tidak stagnan, PKH itu berkembang programnya. Jadi bukan hanya pemberian, diberikan terus bantuan selama 5 tahun dan tidak ada perubahan apapun. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini dan pertemuan ke depan kita bisa memberikan pengembangan SDM untuk KPM PKH. Ada banyak sudah yang berjalan, kemudian sudah banyak yang mengerjakan PKH, tapi standar kehidupannya begitu-begitu saja. Padahal PKH ini diberikan untuk peningkatan kapasitas dan peningkatan kebutuhan keluarga. Ya. Dalam beberapa pertemuan dan instruksi, termasuk aturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial, itu PKH nanti dibagi beberapa item. Salah satunya umur 40 tahun ke bawah itu nanti akan dialihkan ke Dayasos. Kenapa ke Dayasos? Karena untuk pengembangan SDM. Karena dianggap bahwa umur usia PKH 40 tahun ke bawah itu termasuk KPM yang masih produktif, yang masih kerja, bisa berusaha dan sebagainya. Nah, selama ini kita lihat bahwa KPM PKH itu banyak yang di bawah 40 tahun. Nah, sedangkan yang berada di umur 40 tahun ke atas, jadi bisa nanti kalau masuk di Linjamsos pun bisa dilihat sekarang masih di kemudian yang disabilitas, lansia dan sebagainya yang membutuhkan pelayanan ekstra termasuk disabilitas, itu nanti masuk ke Resos, rehab sosial dan sosial lainnya. Ya, Ibu ya. Jadi ke depan dari 7 komponen yang Bapak Ibu terima saat ini, mulai dari ibu hamil, anak usia 0 sampai 6 tahun, kemudian anak sekolah SD, SMP, SMA, dan juga disabilitas berat dan lanjut usia, ini nanti tinggal 3 komponen yang akan bertahan. Sisanya akan dialihkan ke beberapa dirjen, termasuk Dayasos dan Resos. Ya, jadi jangan nanti tiba-tiba ada perubahan. Misalnya ada beberapa KPM PKH yang umur 40 tahun ke bawah tiba-tiba mau dihilangkan, itu juga bisa terjadi. Tapi kalau keinginan Menteri Sosial itu 40 tahun ke bawah itu bukan dihilangkan, tetapi diberikan penguatan modal untuk usaha. Jadi nanti mereka yang 40 tahun ke bawah itu nanti akan diberikan modal usaha. Misalnya ada di antara KPM itu yang bisa bertukang, nanti disiapkan alat tukang gitu. Kemudian ada yang bisa bengkel, nanti disiapkan alat untuk membuka bengkel.
kemudian usaha-usaha lain yang bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga, gitu. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena selama ini semua KPM itu ada yang di bawah 40 tahun masih menerima program, dan padahal dia masih bisa kerja dan bisa menghasilkan uang lebih dari 200.000 atau 300.000 per bulan. Ya, ini informasi awal. Nanti aturan-aturan lainnya akan saya sampaikan terus, baik di grup maupun di pertemuan kita nanti ke depan P2K2-nya. Tapi jadi apapun kendala hari ini kita diskusikan. Kemudian kalau ada masalah apa, terus cair anggarannya atau tidak, silahkan disampaikan. Ya, saya punya data terbaru nama-nama yang menerima bantuan. Jadi nanti kalau ada nama di antara Bapak Ibu yang hadir hari ini tidak menerima bantuan, saya akan cek kenapa tidak terima bantuan. Ya, apakah masih masuk sebagai data bayar atau tidak. Kalau tidak termasuk data bayar lagi, nanti saya tanyakan ke tingkat kabupaten kenapa tidak masuk data bayar. Ya, karena saya rasa Bapak Ibu yang sudah melaporkan sama Ibu Ainun pasti tahu alasan kenapa dan seperti ini. Ya. Kemudian sedikit saya sampaikan bahwa komponen kesehatan itu dibagi menjadi 2. Ada yang tahu? Karena ini sudah berapa tahun nih, dari tahun 2013 kalau nggak salah ada di sini yang menerima PKH. 2015 Pak. 2015. Yang di sini ya. Kalau di daerah lain, di daerah Tidung Paling Kanan masih ada 2013 sudah mulai, karena program PKH masuk di Tanah Tidung dari tahun 2013. Ya. 2015 nggak apa-apa. Komponen kesehatan terdiri dari apa saja? Ayo. 2015 7 tahun Bu di PKH. Saya curiga Bapak Ibu yang dapat bantuan ini tidak mengerti bantuan apa ini dapatnya. Ayo. Seharusnya ditanyakan Bapak Ibu. Karena masing-masing orang itu jumlah bantuannya berbeda. Ya kan? Misalnya ibu hamil itu per tahun ada 3 juta. Per 3 bulan cair 750.000. Siapa yang dapat 750.000 selama 3 bulan terakhir? Siapa yang pernah hamil? Saya yang pernah hamil. Ibu hamil, ya? 750.000 per 3 bulan cairnya. Kemudian anak usia 0 sampai 6 tahun juga 3 juta per tahun, 750.000 juga. Siapa yang punya balita? Yang punya balita. Lebih. Nanti kita lihat. Kemudian anak sekolah 900.000 untuk anak SD per tahun, kemudian anak SMP 1.500.000 per tahun. Kemudian anak sekolah, anak SMA itu 2 juta per tahun. Per 3 bulannya cair untuk anak SD itu 225.000, kemudian SMP 375.000, SMA-nya 500.000 per 3 bulan. Ya. Kemudian disabilitas itu per tahun 2.400.000, cair 600.000 per 3 bulan. Kemudian lanjut usia 70 tahun ke atas itu 2.400.000 per tahun, cairnya 600.000 per 3 bulan. Betul ya? Ya, nanti kita lihat nama-namanya ada sama saya cek. Untuk kategori komponen kesehatan itu terbagi 2, ibu hamil dan anak usia dini. Yang tadi ibu hamil dan juga anak 0 sampai 6 tahun. Ya, dan itu maksimal 2 anak. Ibu hamilnya juga dibantu itu maksimal 2 kali kehamilan. Hamil ketiga tanggung sendiri. Ya kan? Enggak usah di KB Bu. Biar penduduk Sambungan Selatan makin tambah gitu. Makin banyak penduduk makin banyak dana desanya masuk. Ya, kemudian untuk anak usia dini juga sampai 2 anak yang dibantu. Ya, misalnya anak pertama, anak kedua, kalau belum nyampe ke 7 tahun. Ketika dia naik 7 tahun, dia akan dibantu ke masuk sekolah. Gitu ya. Kemudian komponen pendidikan itu SD, SMP, SMA. Kuliah tanggung sendiri. Tapi jangan khawatir. Penerima PKH dan BPNT termasuk penerima bantuan lainnya yang memiliki kartu keluarga sejahtera itu bisa mengurus bidik misi maupun KIP kuliah bagi anaknya yang ingin kuliah. Dan prosesnya sangat mudah, kemudian juga 90% akan diterima sebagai penerima KIP kuliah kalau diurus dengan betul. Cara pengurusnya bagaimana?
anaknya daftar kuliah, kemudian daftar secara online mengenai KIP kuliahnya, masukkan angka nomor KKS-nya yang Ibu Bapak pegang, kemudian minta rekomendasi ke Dinas Sosial Kabupaten untuk bahwa ini adalah penerima keluarga harapan atau penerima bantuan untuk keluarga sejahtera. Nanti muncul di print out melalui online, itu yang akan dipakai untuk mendaftar kuliah. Dan itu banyak terbukti di Kabupaten Tanah Tidung sudah banyak yang kuliah gratis. Samarinda, Jogja, Makassar, dan juga Kota Tarakan itu banyak yang mendapatkan bidik misi dan bidik kuliah. Mungkin Tanah Merah juga ada. Ya. Nanti kita bahas ya. Kemudian untuk anak SD, SMP, SMA itu bisa mengurus kartu pintar atau kartu KIP pelajar namanya. Cara pengurusannya bagaimana? Datang ke sekolah, masuk ke dalam operator Dapodik, daftarkan menggunakan KKS Bapak Ibu yang ada. Nanti di situ ada pemilihan. Anak ini orang tuanya penerima apa? Tinggal diklik, dipilih, nanti diusulkan melalui online ke Kementerian Sosial. Nanti setelah itu akan dialihkan ke Kementerian Pendidikan untuk dicairkan KIP pintarnya atau KIP prestasinya, Kartu Indonesia Pintar. Ya, jadi banyak sekolah yang menganggap tidak tahu cara mengurusnya. Hari ini banyak di YouTube cara pengurusan itu. Sampaikan aja ke dia. Kalau Anda tahu silakan buka YouTube. Banyak kok KIP pintar kok ada cara pengurusnya melalui Dapodik. Ya. Silakan ditanya ke sekolah kalau mengenai itu ya Bu. Karena untuk KIP pelajar itu kewenangannya sekolah. Tapi untuk Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan bantuan PKH, BPNT dan lain-lain itu berhak mendapatkan KIP pelajar itu. Kita tunggu ya, karena itu membantu meringankan beban sekolahnya. Walaupun mungkin Bapak Ibu menerima PKH berdasarkan kategori pendidikan yaitu SD, SMP, SMA. Siapa tahu bisa dapat lagi dari sekolah untuk KIP pelajarnya kan lumayan untuk membantu anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. Ya. Kemudian komponen ketiga itu komponen kesehatan sosial. Itu dibagi dua, lanjut usia dan disabilitas. Bagaimana dengan disabilitas? Disabilitas itu ada dua, mental dan fisik. Apa yang mental? Misalnya tangannya cacat, kakinya cacat. Kalau fisik mental itu terganggu kejiwaannya. Ya. Mungkin ada anak-anak yang pemikirannya umurnya sudah 17 tahun, ternyata pemikirannya masih seperti anak-anak. Itu masuk dalam disabilitas mental. Ya, termasuk orang gila. Tapi kalau gila gara-gara sabu-sabu itu bukan orang gila. Ya. Sengaja. Kemudian gila karena pergaulan bebas itu juga bukan gila karena minum destro dan sebagainya, itu bukan gila. Maka ada yang akan berurusan ke dinas sosial. Ya, kita kembali ke PKH. Kemudian dari tiga komponen ini, itulah yang diberikan ke Bapak Ibu sekalian hari ini. Ya, masih ada lagi Anda tahu apa bantuannya masuk? Ini curiga saya tadi. Ibu Santi mana? Ibu dapat bantuan apa? PKH sama PT. PKH-nya komponen apa? Anak sekolah. Anak sekolah ya? Iya. Ini kita semuanya diskusi aja karena saya tidak mau terlalu menceramai. Kenapa? PKH ini program yang sudah berjalan banyak lama. Kemudian Bapak Ibu lebih paham daripada saya. Ya? Kita coba lihat ya, Ibu Santi. Saya mau konfirmasi juga sekalian Bu. Pak Ibu Santi. RT 3. Bukan Pak, RT 5. RT 3 Santi ada 2 Pak. Oh, berarti bukan Santi. Oh. Santi di sini 2 Pak. Santi ada 2. Itu Santi itu Santi Arsa. RT 5 1. Ini ada RT 5, berarti data lama ini, alamatnya. Sambungan dan RT 5 Bu. Iya, RT 5. Dapatnya 825.000. Iya. Tidak ada potongan? Enggak ada. Kalau ada potongan dasar berapa? Stop ya. Ya Pak. Kemudian Kan. Besar-besarnya di bawah itu kan. tadi berapa Bu dapatnya? Nanti ada di grup Pak. 725? Iya. Jangan iya Bu. Iya, yang terakhir kan? Ya. Ada datanya di situ.
725. Kemudian lebih banyak. Ada yang sakit kan? Iya, Kalau sakit, apa? maksudnya Nah. aja kali soalnya lama kan. Iya, kalau sakit bisa. Apa Cil? Pak Zakaria, lansia ya? 600.000 ya? Nggak apa-apa, Bu. Enggak, Acil ini enggak bisa kemana. Iya, nggak apa-apa. Apa entar? Iya, dia anu aja kalau nggak apa-apa. Antar lah. Oh, cuma anu aja. Nggak apa-apa. Nanti kakinya. Yang penting Ibu sudah datang. Ada daftar hadir enggak apa-apa. Bu, nggak apa-apa, Bu. Kalau emang Mai. tulis. Nanti kau itu langsung diisi nanti deh. Ya, enggak apa-apa. Kalau yang keliling nanti. Ya? Bisa ini. Oke. Itu sedikit. Saya cuma mau konfirmasi beberapa orang. Nanti kita ya. Kemudian kita lanjut ke materi. Mengingat lampu kita ini sedang tidak mau. Gak apa-apa. Cabut aja dulu. Jadi selain ini yang tadi saya sampaikan mengenai komponen, juga saya ingin sampaikan mengenai alur penyaluran. Jangan sampai ada pertanyaan kenapa lambat, kenapa tertunda dan sebagainya. Ya. Dan sudah banyak di grup juga saya baca kok bantuannya tidak cair-cair, kok lama dan sebagainya. Saya sampaikan bahwa proses untuk pencairan itu panjang. 3 bulan itu sebenarnya terlalu cepat untuk pencairan. Karena apa? Banyak proses yang ada. Misalnya dari data. Data Bapak Ibu saya sarankan yang penerima PKH khususnya itu diupdate setiap 3 bulan sekali. Ya, diupdate. Bagaimana ngupdate-nya? Ke kantor desa, kalau kakaknya misalnya ada yang meninggal, langsung diurus untuk dikeluarkan, kemudian diupdate dalam sistem SIKNJ online. Kemudian kalau ada anaknya baru lahir, silakan diurus kakaknya, selesaikan kakaknya jadi, antar ke desa, nanti operator yang akan input ke dalam aplikasi online. Ya. Kemudian bagaimana dengan program? Sama. Ya. Kalau untuk misalnya saya nih butuh bantuan ini, silakan ke desa lapor apa yang dibutuhkan. Nanti operator melalui SIKNJ akan masukkan bahwa orang ini butuh ini dan sebagainya. Karena di aplikasi ada Rutilahu, disabilitas, kemudian BPNT, PKH dan sebagainya. Ya, untuk pengusulan bantuan itu bisa setiap bulan. Kalau untuk BPNT, ya di dalam aplikasi. Kemudian kalau PKH itu berjenjang dari pendamping desa, kemudian ke saya, kemudian langsung ke kabupaten yang mau diusulkan. Ya, tapi lagi-lagi masuk ke dalam sistem yang ada di SIKNJ online. Ya, sistem informasi kesejahteraan sosial next generation yang ada di desa. Ya, Ibu ya. Jadi kalau misalnya terkeluar nih, ternyata tahun ini bulan 1 sampai bulan 3 dapat nih di April. Ternyata di bulan Juli, Agustus misalnya keluar lagi, bisa ditanya.